Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi yang selanjutnya. Kemarin kita sudah bicara tentang teologi. Teologi itu apa? Sudah kita bicarakan kemarin. Teologi Islam itu apa? Kita sudah bicarakan juga. Sekarang kita bicarakan teologi Islam modern itu apa sih? Kemarin kita sudah menyatakan bahwa teologi itu adalah reaksi terhadap persoalan yang bersangkutan dengan persoalan iman. Jika terkait dengan iman, eh, orang beriman niscaya akan bereaksi, akan menanggapi, bisa menolak, bisa menerima, bisa negosiasi terhadap persoalan-persoalan itu. Nah, teologi Islam modern kira-kira tanggapan teologi Islam terhadap kemodernan. Modern tidak cuma dalam arti zaman, tetapi juga punya inti, punya substansi kemodernan, punya ideologi kemodernan yang bisa jadi bermasalah, bisa jadi juga menjadi modal bagi pengembangan Islam selanjutnya. Seperti pada gambar ini, ada gambar bulan bintang, kira-kira itu lambang Islam. Kemudian ada sebelah kiri seseorang yang pakai janggut dan kumis sebagai lambang. Biasanya orang Islam Timur Tengah itu pakai janggut dan kumis, tetapi rambutnya mohak. Nah, mohak itu saya maksudkan sebagai gambar dari lambang dari kemodernan. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Modern itu apa? Modern itu modernus atau moderna dari kata itu yang berarti baru, sekarang, atau masa kini. Perubahan, kemajuan, pertumbuhan. Jadi kalau ada orang bilang modern itu artinya kesekarangan, kemasakinian, atau kemajuan atau pertumbuhan. Kita sering sekali mendengar kata kamu modern dan yang lainnya dianggap sebagai kampungan atau masa lalu. Jadi modern kerap sekali dikaitkan dengan kekinian. Nah, ketika modern berarti kekinian, maka selain atau sebelum yang itu dianggap sudah ketinggalan zaman. Nah, modern kerap diartikan dengan dikaitkan dengan sesuatu yang dilawankan dengan sesuatu yang ketinggalan zaman. Jadi modern adalah masa kini, maka masa sebelumnya dianggap sebagai ketinggalan zaman dan tidak lagi bisa dipakai. Kemudian eh, modern berarti kemajuan. Jadi kalau ada kalimat orang modern itu biasanya berkonotasi pada dia memiliki kemajuan, dia lebih maju. Sementara yang tidak modern, yang sebelumnya berarti dia tidak maju, berarti dia ketinggalan zaman. Jadi yang tidak modern disebut sebagai ketinggalan zaman. Nah, modern berarti pertumbuhan karena modern artinya terus-menerus bertumbuh dari apa yang mulanya biasa menjadi luar biasa dan seterusnya. Sementara tidak modern disebut sebagai stagnan, terhenti pada satu titik. Nah, modern itu secara bahasa kayak gitu. Nah, dari sisi waktu, modern itu bisa dimulai dari abad ke-15 di Eropa yang menyatakan hidup itu untuk masa kini, bukan untuk masa lalu. Eh, ada pernyataan carpe diem, seize the day, nikmatilah hari ini, rebut kesenangan hari ini, jadikan hidupmu luar biasa dan lebih bermakna. Ini pernyataan sebenarnya dari puisinya Horace, 23 sebelum Masehi, puisi Helenis kira-kira, yang menyatakan pemberontakan terhadap kecenderungan cara hidup orang waktu itu yang terus saja mendorong orang-orang muda untuk hidup berdasarkan pada masa lalu. Agama memang membuat beberapa orang muda merasa kok hidupnya selalu disuruh untuk meniru masa lalu.
Contohlah misalnya dalam Islam salaf saleh itu orang masa lalu. Contohlah, contohlah orang-orang suci. Hiduplah sebagaimana orang-orang suci, para sahabat Nabi, para murid-murid utama dari Yesus misalnya kalau di Kristen. Contohlah Buddha misalnya, itu kan orang-orang masa lalu. Bagi anak muda di abad ke-15 itu menyebalkan. Karena hidup untuk masa lalu membuat mereka tidak bisa bersenang-senang. Maka ada pemberontakan pada abad 15 itu dengan menyatakan nikmati hari ini, hidup itu untuk masa ini, bukan untuk masa lalu. Karena untuk masa kini maka kita harus menikmati hari ini. Jadikan hidupmu luar biasa dan lebih bermakna. Nggak usah mikirin masa lalu, masa kini aja deh. Nah, pemberontakan ini eh, Carpe Diem dikemukakan dengan kalimat nikmatilah hari ini. Kemudian ada kalimat quam minimum credula postero. Sedikitlah percaya pada kemungkinan yang terjadi hari esok. Ini yang muncul pada abad ke-15. Jadi modern eh, digunakan atau muncul sebagai protes terhadap kecenderungan hidup yang selalu menengok pada masa lalu. Selalu saja menganggap masa lalu lebih gemilang dan masa kini bobrok sehingga harus meniru masa lalu. Kata mereka, anak-anak muda ini, hidup harus untuk hari ini, ngapain esok hari? Ngapain kemarin? Kemudian pada quam minimum credula postero, hidup tidak cuma untuk hari ini dan menafikan masa lalu, tapi juga menafikan masa depan. Nggak usah mikirin deh masa depan. Nah, tetapi kemudian di abad 16 modern tidak sekedar memberontak pada masa lalu, menikmati hari ini, tapi diarahkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Modern tidak menafikan kemungkinan yang terjadi esok hari pada abad 16, tetapi modern merancang masa depan sendiri, masa depan yang tidak tergantung pada orang lain, masa depan yang tidak tergantung pada aturan-aturan masa lalu. Maka kalimat yang menandai kemodernan adalah sapere audi. Beranilah berpikir sendiri. Kalimat beranilah berpikir sendiri ini sangat sederhana, tetapi ini adalah kalimat pemberontakan. Karena sebelum kalimat ini dikeluarkan, cara hidup orang-orang di Eropa itu tidak berpikir sendiri. Pikiran mereka dikendalikan misalnya oleh gereja atau oleh raja-raja. Waktu itu Eropa masih bentuk kerajaan dan gereja sangat kuat. Mereka takut untuk berpikir sendiri karena begitu berpikir sendiri, berpikir yang mandiri, berpikir menurut dirinya sendiri, dan itu misalnya bertentangan dengan gereja, maka gereja akan menghukum, membakar bisa jadi, diinkuisisi, atau dihukum bunuh, dihukum cambuk, dan seterusnya. Maka kalimat di abad 16-17 Sapere Auди, pada saat kalimat Sapere Audi ini dikemukakan, ini berarti pemberontakan. Beranilah berpikir sendiri, nggak usah berpikir berdasarkan maunya gereja atau maunya negara. Nah, berani berpikir sendiri adalah ciri yang lain dari gagasan modern. Berani berpikir sendiri artinya menolak berpikir berdasarkan maunya gereja, maunya agama, maunya negara. Diri sendiri artinya manusia secara individual harus berani untuk menentukan hidupnya sendiri bagi kehidupan ke depan. Ini yang mendorong munculnya satu zaman dalam peradaban manusia yang disebut dengan zaman modern. Nah, modernitas muncul, begini kata Arnold Toynbee, ketika orang Barat tidak lagi berterima kasih pada Tuhan, tetapi justru berterima kasih kepada kehebatan manusia dalam mengatasi hegemoni dan kungkungan agama Kristen abad pertengahan. Ini kata Arnold Toynbee, seorang sejarawan. Kalimatnya mengerikan sekali karena ada kalimat orang Barat tidak lagi berterima kasih pada Tuhan tetapi pada kehebatan manusia. Sebelum mari kita lihat
gambar yang sebelah kanan. Gambar sebelah kanan ini tiga fase peradaban manusia ini menurut Van Persen. Ada satu buku yang kalian bisa baca, judulnya Strategi Kebudayaan. Itu mengemukakan tahapan-tahapan kebudayaan. Yang pertama fase mitik, kemudian fase ontologis, yang ketiga fase fungsional. Kata Van Persen, pada mulanya orang ada di fase mitik. Mitik itu fase, gampangnya gak, fase sebelum agama. Orang, itu S di depan itu artinya subjek, objek itu O lingkaran yang utuh garisnya itu artinya alam sekitar. O lingkarannya tidak putus-putus, sementara S lingkaran tengah itu putus-putus. Pada zaman mitik, kata Van Persen, orang itu punya kepribadian yang terputus-putus karena dia menganggap alam itu mempunyai kekuatan, lalu kedirian kita, subjek kita itu dipengaruhi oleh alam, dirasuki oleh daya yang dimiliki alam. Karena itu alam dianggap mempengaruhi manusia. Fase ini fase sebelum agama muncul kira-kira pada saat manusia menganggap alam begitu besar, begitu mengagumkan, begitu menakjubkan, sehingga manusia tunduk kepada alam. Eh, kita bisa temukan jejaknya kalau kita ngikutin Van Persen. Ada orang yang menganggap alam ini punya nyawa, eh, beringin punya nyawa, burung elang misalnya punya nyawa, harimau punya nyawa, singa punya nyawa. Orang-orang Indian misalnya menganggap dirinya itu ruhnya itu adalah titisan dari burung elang. Karena elang yang ada di luar, yang tinggi, yang galak, yang bisa terbang itu begitu menakjubkan, sehingga orang-orang pramodern menganggap bahwa elang itu sumber kekuatan dan manusia hanyalah titisan dari elang itu. Nah, cara berpikir orang mitik eh, mengaitkan, mencoba untuk memaknai kehidupan berdasarkan kisah, berdasarkan cerita-cerita. Misalnya, asal mula hidup ini adalah elang yang bertelur, lalu salah satu telurnya berubah melahirkan manusia, atau ada yang menyatakan awalnya adalah harimau, harimau kemudian dan seterusnya. Cerita-cerita, cerita tentang asal muasal padi, asal muasal air, asal muasal kehidupan menjadi dasar bagi cara mereka memahami kehidupan. Nah, cerita-cerita itu terkait dengan alam yang begitu luar biasa, langit yang begitu luar biasa. Mitik ini eh, mengandalkan penjelasan dari kisah in illo tempore. In illo tempore itu waktu sebelum ada, waktu yang di luar waktu. Misalnya eh, asal muasal gerhana, kenapa bumi ini bergetar-getar? Kalau pakai penjelasan mitik itu akan muncul kalimat gambaran dalam bentuk cerita bahwa bumi ini seperti telur yang ada di ujung tanduk seekor sapi besar. Sapi itu suatu ketika bergoyang-goyang karena gelisah, karena bergoyang-goyang maka tanduknya pasti ada di kepala, yang ada di kepala sapi itu juga ikut bergoyang sehingga buminya yang ada di ujung tanduk itu juga ikut bergoyang-goyang. Jadilah kita merasakan gempa. Karena itu mereka eh, melakukan sejumlah ritual agar bisa membuat sapi itu menjadi tenang dan anteng kembali. Nah, itu yang dimaksud bahwa orang-orang zaman mitik memaknai, menjelaskan satu peristiwa berdasarkan cerita tertentu. Cerita sapi tadi itu contoh cara penjelasan mereka. Yang digunakan bukan rasio, tetapi eh, feeling. Yang digunakan adalah bukan rasio tapi feeling.
mungkin mereka menggunakan rasa. Nah, pada saat fase mitik ini manusia menjadi bagian dari alam. Manusia menghormati alam karena takut. Manusia menghormati alam karena merasa alam ini rumahnya. Manusia menghormati alam, menjaga alam karena mereka merasa tidak mungkin pergi dari rumah itu. Nah, manusia dalam peradabannya kemudian berubah dari yang tadinya subjek yang terbuka terhadap alam, kemudian subjek itu terpisah. Lihat di fase ontologis ada subjek, ada objek yang terpisah. Sekarang subjek itu mengamati objek. Karena terpisah maka subjek mengamati objek. Karena terpisah manusia mulai mengamati alam. Sudah berjarak. Pada zaman mitik subjeknya terputus-putus karena dia dipengaruhi oleh alam semesta. Pada alam ontologis manusia lingkarannya tidak terputus-putus, dia utuh. Di sini sudah mulai digunakan rasio untuk bisa melihat objek, melihat alam. Alam tidak lagi dianggap luar biasa, alam dianggap sebagai objek, sebagai benda mati. Penyelidikan sudah mulai dilakukan pada zaman ontologis ini, eh, agar manusia bisa mengatasi kehidupan, maka manusia harus bisa mengontrol, bisa menundukkan alam. Itu fase ontologis. Disebut fase ontologis karena pada saat ini manusia sudah bisa menentukan batas-batas ada. Ontologis itu dari kata ontis, ontis itu artinya ada. Subjek, diri manusia sebagai subjek sudah ada yang keberadaannya jelas terpisah dari alam semesta. Alam semesta juga disebut sebagai ada atau ontis yang berfungsi sebagai objek yang dia itu diam, uh, tergantung pada subjek mau memperlakukannya sebagai apa. Nah, fase ontologis ini tidak lagi manusia tergantung pada alam sebagaimana pada fase mitik. Manusia sudah mulai menggunakan alam, untuk alat kehidupannya. Manusia mulai berani menggunakan pikirannya untuk bisa mengeksplorasi alam. Yang ketiga adalah fase fungsional. Fase fungsional ini fase kebudayaan yang tidak cuma memikirkan ada yang berbeda, memikirkan dunia sebagai ada yang berbeda dengan subjek, tetapi sudah mulai menjadikan alam eh, eh, sebagai alat bagi kehidupannya. Alam itu ada sejauh dia berfungsi. Alam itu penting karena dia berfungsi. Pada fase ontologis, alam itu ada, diakui ada, yang berbeda dengan subjek. Subjek juga ada yang berbeda dengan objek. Pada fase ontologis ada proses berpikir yang membedakan subjek dari objek. Pada fase fungsional, itu tidak cuma memikirkan ada, tetapi memikirkan fungsinya. Jika mau dikaitkan dengan yang tadi, fase mitik itu kita sebut sebagai fase pramodern. Sementara fase ontologis adalah fase pada saat manusia berani berpikir sendiri. Kalimat sapere aude artinya berpikirlah sendiri, itu satu fase di mana manusia memiliki subjek yang utuh, yang mandiri, yang mau berpikir sendiri. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan selain diri sendiri adalah objek, adalah alam semesta ini. Ketika manusia berani menjadikan dirinya memikirkan realitas kehidupan, maka pada saat itu terjadi fase ontologis. Nah, fase ontologis itu fase modern pada saat filsafat modern, filsafat yang berfokus pada manusia itu mulai bermunculan, itu mulai di abad ke-16. Nah, sementara fase fungsional adalah fase teknologi. Pada fase teknologi ini tidak lagi tidak hanya berfokus pada
pemaknaan pada penjelasan manusia itu apa, alam itu apa, tapi sudah mulai menggunakan alam. Alam dianggap berfungsi, berharga sejauh dia berfungsi. Misalnya air itu ada, tetapi fungsi dari air itu apa selain untuk minum, mandi? Oh, untuk listrik. Cara memperlakukan air tidak sekedar sebagai ada, tetapi sebagai untuk listrik, itu disebut dengan fase fungsional. Nah, modern itu ada pada fase ontologis. Eh, Kalau kita mau tambahin, sebelum fase mitik itu ada fase religius. Fase religius itu fase yang agak mirip dengan fase ontologis, di mana subjek terpisah dari alam, dari objek, kayak yang ontologis. Manusia itu bukan menjadi bagian dari alam, seperti yang dipercayai oleh fase mitik. Tetapi manusia itu terpisah. Dalam ajaran Islam misalnya diyakini manusia itu sebagai pengatur alam semesta ini. Sebagai khalifah, Tuhan memberikan mandat pada manusia untuk mengatur alam semesta ini. Nah, di fase eh, religius ada Tuhan, ada alam semesta, ada subjek, ada manusia. Pada fase mitik, alam dianggap sebagai Tuhan, manusia dipengaruhi oleh alam yang Tuhan itu. Sementara pada fase religius, Tuhan menjadi mandiri, lalu di bawah Tuhan ada manusia, ada alam. Manusia dan alam pada dia sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi manusia diberikan kuasa untuk mengamati, untuk mengatur alam. Jadi kalau mau di tengah-tengah sebelum fase ontologis itu ada fase religius. Jadi fase mitik, fase religius, religius ada Tuhan, kemudian di bawahnya ada manusia dan alam. Lalu fase ontologis yaitu ketika Tuhan ditiadakan. Yang tersisa hanya subjek dan objek. Tuhan yang di atas itu ditiadakan. Lalu muncul pada fase fungsional. Pada slide ini saya menuliskan religius itu fase religius itu mengikatkan diri pada wahyu dan orang suci di masa lalu yang tak terbantahkan dan harus diulangi. Itu cara berpikir religius. Wahyu itu pasti benar. Kemudian orang suci di masa lalu itu tak terbantahkan. Karena itu kita harus mengikutinya. Beragama berarti mengikuti wahyu dan mengikuti atau meneladani orang-orang suci di masa lalu. Kita sholat karena mengikuti Nabi Muhammad. Kita berhaji cara-caranya mengikuti Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah. Itu cara beragama itu seperti itu, mengikatkan diri pada wahyu dan orang suci. Dan kita mengulangi mereka, karena dengan mengulangi mereka kita akan mendapatkan pengalaman. Nah, sementara pada modern nanti, seperti yang tadi dikemukakan, masa lalu itu sudah ditinggalkan karena carpe diem, nikmatilah hari ini, peduli amat dengan masa lalu. Ini bertentangan, karena bertentangan berarti ada masalah, ada persoalan teologis. Nah, kita akan lihat persoalan teologisnya seperti apa. Nah, gagasan modern, ada 4 gagasan penting dari modern, yaitu antroposentris, kemudian rasionalisme, kebaruan, sekularisme, dan saintisme. Kita mengenal ada satu filsuf namanya Descartes, dia menyatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kalian coba fokus pada kalimat aku berpikir, itu sama dengan sapere aude. Sapere aude sebenarnya dikemukakan kemudian setelah Descartes, yaitu oleh Immanuel Kant. Tapi intinya adalah pada pemusatan pada kehebatan aku. Aku menjadi pusat. Karena aku berpikir, maka realitas ini menjadi ada.
Artinya yang menentukan ada atau tidak adanya realitas ini adalah aku yang berpikir, aktivitas aku yang berpikir. Bandingkan dengan pernyataan-pernyataan agama yang menyatakan realitas ini ada, alam semesta ini tergerak karena Tuhan menciptakannya. Dalam Al-Quran misalnya karena Tuhan menyatakan kun, menyatakan ada, maka semua realitas ini menjadi ada. Jadi kira-kira pernyataan Al-Quran tadi jika dikemukakan dalam satu pernyataan, Tuhan berkata kun, maka ada. Sementara Descartes menyatakan manusia berpikir, maka ada. Itu ada pergeseran. Yang satu Tuhan, ya agama memusatkan realitas ini pada Tuhan, kemudian Descartes memusatkan keberadaan realitas ini pada aktivitas berpikir. Kita bisa menyebut fase atau apa yang dikemukakan oleh Descartes itu disebut dengan antroposentris. Antropo artinya manusia, sentris artinya pusat. Pernyataan aku berpikir maka aku ada adalah pernyataan antroposentris, yaitu pernyataan cara berpikir yang berpusat pada manusia. Sementara pernyataan Al-Quran tadi, Tuhan berkata kun, maka ada, semuanya ada, itu pusatnya pada Tuhan. Tuhan yang menjadi pusat dari keberadaan segala sesuatu. Tuhan sebagai pusat itu disebut sebagai teosentrisme. Teo artinya Tuhan, sentris artinya pusat. Pusatnya adalah Tuhan. Nah, teologi yang kemarin kita bicarakan sebagai uniaksial dan unipolar adalah cara berpikir teosentris. Semuanya berpusat pada Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Nah, modern memberikan tantangan dengan cara berpikir kebalikannya. Bukan Tuhan sebagai pusat, tetapi manusia sebagai pusat. Dalam teologi, dalam iman, kita menggunakan hati kita untuk mengimani. Sementara pada kalimat aku berpikir maka aku ada, yang menjadi dasar keberadaannya adalah keberpikiran. Nah, karena yang menjadi dasar adalah keberpikiran, maka pernyataan Descartes bisa juga disebut sebagai rasionalisme, yaitu cara berpikir, cara memandang kehidupan yang berdasarkan pada rasio. Nah, gagasan modern, antroposentris, dan rasionalisme ini tentu akan berpengaruh pada teologi. Yang kelihatan sudah cukup jelas adalah semula Tuhan sebagai pusat, antroposentris, kemudian teosentris, kemudian itu oleh modern mendapatkan tantangan. Bukan Tuhan yang menjadi pusat, tapi manusia. Itu masalah teologi. Nah, mata kuliah ini atau materi ini akan membicarakan gimana nih caranya, gimana umat Islam menanggapi itu. Kalau antroposentris berarti Tuhan menjadi nggak penting, sementara beriman artinya menganggap Tuhan maha penting. Kalau membiarkan antroposentris artinya nggak perlu Tuhan, sementara nggak ada satupun agama yang tidak membutuhkan Tuhan. Nah, fokus pada pembicaraan teologi di situ. Nah, gagasan yang kedua yang muncul pada zaman modern adalah sekularisasi. Sekularisasi itu artinya memisahkan antara urusan Tuhan dengan urusan kemanusiaan. Sekularisasi biasanya muncul pada negara, pada konsep negara. Dulu, bahkan sebelum Islam ada, negara-negara itu menganggap dirinya sebagai wahyu dari Tuhan. Karena itu raja sering dianggap sebagai titisan Tuhan. Di Cina, raja-raja itu dianggap sebagai anak langit, yaitu anak dewa. Karena sebagai anak dewa, maka apapun yang dilakukannya benar dan harus ditaati. Melanggar aturan raja sama dengan melanggar aturan Tuhan. Karena itu dia harus dibunuh atas nama negara dan atas nama Tuhan. Nah, aturan-aturan dalam negara sebelum modern itu aturan-aturan didasarkan pada kitab suci. Ada aturan berdasarkan kitab suci Hindu, kitab suci Buddha, kitab suci Kristen, kitab suci Islam. Tentu saja ada banyak negara yang didasarkan pada itu karena menganggap bahwa urusan negara adalah urusan beragama. Jadi bernegara adalah beragama. Pada zaman modern,
itu ditolak. Tidak bisa negara. Negara itu bukan urusan beragama. Pusat dari negara itu bukan Tuhan lagi, tetapi manusia. Apa yang dibuat oleh manusia untuk mengatur negara itu yang penting, yang harus disepakati dan yang harus dituruti. Sementara aturan-aturan yang didasarkan pada Tuhan, yang didasarkan dari Tuhan, itu harus disingkirkan. Nah, secara teoretik sebenarnya itu bisa dilihat dari kritik rasionya Immanuel Kant. Ada kritik akal murni, ada kritik akal praksis. Kritik akal praksis eh, menegaskan adanya pembedaan antara cara berpikir dan cara bertindak. Berpikir akar praksis mendasari munculnya yang disebut dengan otonomi, eh, etika-etika yang didasarkan pada otonomi. Otonomi itu dari dua kata, dari auto artinya mandiri, nomi atau nomos itu artinya aturan atau norma atau nilai. Otonom berarti hidup berdasarkan aturan yang diproduksi oleh diri sendiri, bukan diatur oleh aturan-aturan orang lain. Agama bagi orang-orang modern adalah cara hidup yang didasarkan oleh aturan masyarakat, oleh aturan di luar diri. Karena itu beragama itu tidak otonom. Sementara modern menginginkan otonomi, yaitu aturan nomos-nomos yang diatur secara sendiri oleh manusia. Jadi Tuhan tidak ada karena Tuhan itu bukan auto, bukan sesuatu yang manusia, itu di luar manusia, karena itu harus ditiadakan. Nah, ketika Tuhan ditiadakan dalam kehidupan bersama, itu disebut dengan sekularisasi. Demokrasi itu contoh dari konsep negara modern yang sekular. Ketentuan kemenangan, ketentuan siapa yang dapat menempati posisi memerintah. Kemudian ketentuan membuat aturan-aturan tidak didasarkan pada kitab suci agama manapun, tetapi pada kesepakatan orang-orang, pada kesepakatan rakyat, pada kesepakatan manusia antar manusia. Nah, jadi tantangan yang kedua, gagasan yang kedua yang berhadapan dengan agama selain antroposentris dan rasionalisme adalah sekularisasi. Yang ketiga adalah gagasan tentang kebaruan. Eh, Dialektika Hegel itu membayangkan bahwa kehidupan ini berjalan secara linear. Linear itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, sampai pada titik terakhir sana itu dibayangkan semakin sempurna, evolutif dari satu menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat, lalu ujung sana itu akan sampai pada titik kesempurnaan tertentu. Sementara beragama seperti yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya, itu cara berpikir bahwa hidup itu harus mengulang pada masa lalu. Nah, Hegel itu atau modern itu cara hidupnya ke depan, tidak ada pengulangan ke belakang. Yang ada itu ke depan. Hidup itu harus maju dan terus maju lagi. Dan untuk maju itu tidak boleh kita melihat ke belakang. Ini sebenarnya bisa kita temukan juga pada pernyataan Nietzsche. Kata Nietzsche, hidup sebagai orang modern itu seperti mengayuh di biduk kecil mengalungi lautan luas, dan sebelum biduk itu berlayar jauh, dia harus menghancurkan pelabuhan yang di belakangnya. Dia harus hanguskan pelabuhan di belakangnya. Artinya tidak ada lagi masa lalu. Lalu orang modern mengarungi kehidupan ini dengan biduk kecil untuk menghadapi ganasnya lautan kehidupan. Biduk kecil itu adalah dirinya. Manusia sebagai pribadi harus menempuh kehidupan tanpa pelabuhan di belakang sana, tanpa harapan untuk kembali. Tentu pernyataan-pernyataan seperti ini membuat ajaran masa lalu jadi nggak penting.
Kisah kenabian jadi nggak penting, wahyu jadi nggak penting, kisah orang suci jadi nggak penting. Itu tantangan dari modern. Bagaimana Islam atau agama menjawabnya? Itu disebut dengan teologi modern. Nah, kemudian ada Auguste de Comte. Auguste de Comte ini seorang filsuf yang menggagas sosiologi. Kata Auguste de Comte, yang positif itu yang benar. Yang positif itu yang benar, yang negatif itu pasti salah. Yang positif artinya yang ada, yang terlihat, yang terukur, yang bisa ditemui, yang bisa dibuktikan. Itu yang benar. Misalnya, apakah malaikat itu ada? Jawabannya, apakah malaikat itu positif? Bisa kelihatan, bisa ada, bisa terukur, bisa teraba. Oh, tidak ada. Oh, kalau tidak positif berarti malaikat itu tidak ada dan tidak benar. Apakah Tuhan ada? Kaum itu pasti akan bertanya, apakah Tuhan itu positif? Kalau dia tidak ada, tidak terukur, tidak tampak, maka dia negatif. Berarti Tuhan tidak ada dan tidak benar. Nah, dari Auguste Comte ini muncul tidak ada lagi keajaiban dan konsep abstrak. Semuanya adalah yang kelihatan, yang bisa diukur dan seterusnya. Auguste Comte ini mendasari sosiologi, ilmu sosiologi. Nah, eh, empat gagasan ini yang menjadi tema-tema dari modern yang tentu saja kalian bisa bayangkan memengaruhi orang beragama. Jika keempat gagasan ini diterima begitu saja, maka agama ini saya tidak ada. Gagasan pertama, antroposentrisme dan rasionalisme itu mematikan agama. Karena agama pasti teosentris dan tidak 100% rasional. Sekularisasi pasti juga menghilangkan agama dari kehidupan bersama. Kebaruan membuat orang beragama menjadi tidak peduli pada apa yang dilakukan para nabi. Padahal beragama harus merujuk pada masa lalu yang sakral. Kemudian yang positif yang benar membuat agama menjadi tidak lagi mempercayai keajaiban, tidak mempercayai surga neraka karena surga negara itu tidak positif. Kalian bisa bayangkan apa gunanya agama jika tidak percaya pada yang gaib dan pada kemungkinan adanya hari akhirat surga neraka itu. Jadi keempat gagasan ini sangat bermasalah dan pasti akan membuat orang beragama memutar otaknya, mencari cara agar tetap bisa modern tetapi juga tetap bisa beragama. Beragama sambil bermodern itu disebut dengan teologi modern. Oke, sekarang kita lihat bagaimana modern di dunia Islam. Modern di dunia Islam itu tidak hanya sekedar gagasan. Modern seharusnya tentang kemajuan teknologi, tentang cara berpikir baru yang tadi itu, dan gagasan tentang kesempurnaan manusia. Gagasan tentang kesempurnaan manusia itu misalnya karena manusia diberi kesempatan untuk berpikir sendiri, maka manusia dianggap sempurna dan menghasilkan sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Manusia jadi unggul, bukan masyarakat yang unggul, tapi manusia yang unggul. Tetapi modern datang ke dunia Islam itu justru dalam bentuk yang mengerikan. Karena itu gagasan-gagasan modern yang empat tadi itu diterima dalam kecurigaan. Kalaupun ada misalnya gagasan modern yang bagus, itu dia dibungkus dengan datangnya orang-orang Eropa di dunia Islam. Misalnya kita lihat di bawah di gambar di atas sana itu ada Perancis di sebelah kiri, lihat benderanya, lalu ada Inggris di sebelah kanan yang pakai baju merah. Tentara-tentara itu lihat di belakang tentara Inggris ada Egypt itu itu eh, Mesir, kemudian ada Maroko di belakangnya tentara Perancis. Kedua-duanya membagi daerah. Yang satu menjadi jajahannya Prancis, yang satu menjadi jajahannya Inggris. Dan mereka berdiri dengan pongahnya di atas tengkorak para korban peperangan mereka. Lalu di situ ada gambar orang yang berpakaian orang Arab kira-kira yang mati. Jadi Islam mati, kemudian peradaban
diperebutkan pada abad-abad itu oleh orang Perancis dan orang Inggris. Nah, modern muncul dalam bentuk teror, dalam bentuk peperangan. Karena itu kata sejumlah janji modern, kemajuan, kemanusiaan dan lain sebagainya itu ditanggapi secara sinis oleh orang-orang Islam. Modern itu artinya kehancuran. Karena begitu datang modern, peradaban Islam hancur. Nah, kita lihat ada pernyataan Muhammad Qasim Zaman dalam Ulama in Contemporary Islam menyatakan there is no rapture greater in the history of Islam than that brought about by modernity. Tak ada keretakan atau kehancuran dalam sejarah Islam lebih dari yang disebabkan oleh modernitas. Modernitas itu artinya suasana modern atau hal ihwal kemodernan. Karena modern mengirimkan para penjajah, datang modern, Islam hancur seperti tengkorak-tengkorak yang diinjak oleh orang Eropa itu. Ini sebagian karena seperti yang diceritakan oleh Bruce Lawrence, the Islamic world faced the crisis of science not through Darwinian logic, but through European presence. Dunia Islam menghadapi krisis sains bukan karena logika Darwinian, tetapi karena kehadiran Eropa. Karena kehadirannya Eropa yang penjajah itu, maka dunia Islam menjadi kacau. Bukan karena pemikiran seperti pemikiran Darwin. Secara pemikiran, umat Islam bisa menanggapinya, menanggapi apapun pemikiran modern. Tetapi dari sisi kehancuran, umat Islam mengalami kehancuran yang parah. Maka sekali lagi, modern ditanggapi oleh orang Islam itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Kalimat ini saya sengaja ulang-ulang untuk memberikan gagasan, untuk memberikan pemahaman dan kenapa orang Islam itu begitu takut dan membenci modern. Mungkin bukan karena pikirannya, tapi karena trauma masa lalu. Lihat pada gambar di belakang sana itu ada satu sosok yang digantung. Itu menunjukkan kekejaman penjajahan modern di dunia Islam. Kita lihat selanjutnya. eh, ini beberapa historis, beberapa catatan sejarah tentang datangnya orang Eropa di dunia Islam. Datangnya Eropa ke dunia Islam itu dimulai dari jatuhnya Konstantinopel 1452 oleh Al-Fatih, oleh Turki. Konstantinopel itu daerah tengah, daerah perlintasan yang menghubungkan antara Timur Tengah, Arab sana itu, dengan Indonesia, dengan India, dengan Cina. India, Cina, Indonesia itu sumber rempah-rempah, sumber yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa. Begitu jalan darat di Konstantinopel dikuasai oleh orang Islam, maka orang-orang Eropa tidak lagi bisa pergi ke Cina, tidak bisa lagi pergi ke India atau ke Indonesia, Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka membuat jalan laut untuk perdagangan. Columbus misalnya, Magellan dan lain sebagainya mencoba untuk mencari jalan laut. Magellan pertama kali keluar dari Portugal dengan armada lautnya, kemudian menemukan Goa, menemukan daerah Afrika Selatan dekat India sana. Kemudian dari situ mereka menemukan eh, Malaka. Kemudian ada Columbus juga menemukan benua Amerika dengan penjelajahan perdagangan lautnya. Nah, orang-orang Portugal, orang-orang Portugis yang dari Goa itu datang ke Indonesia, ke Malaka, itu tahun 1509. Ada Admiral Diogo Lopes de Sequeira dari Portugis berlayar ke Malaka untuk kerjasama dagang. Gambar di atas adalah gambar pertemuan pertama kira-kira antara de Sequeira dengan Raja Malaka waktu itu eh, untuk perjanjian dagang. Pada awalnya mereka diterima, eh,
dengan baik oleh raja dari Malaka untuk berdagang barang-barang. Tapi kemudian terjadi konflik. Raja Malaka menganggap Portugis itu sumber bahaya. eh, karena itu Raja Malaka mulai membatasi aktivitas dagang orang-orang Malaka, orang-orang Portugis ini. Pada April 1511, Alfonso d'Albuquerque bertolak dari Goa menuju Malaka membawa 1.200 orang dengan 18 kapal dan teknologi modern, mengepung Malaka selama 40 hari. Kemudian pada Agustus 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis berabad-abad kemudian. Ini awal dari kemunculan Eropa di dunia Islam. Malaka waktu itu kerajaan Islam menjadi hancur lebur, dikuasai oleh Portugis, dan saat itu penjualan rempah-rempah dari Nusantara itu dikuasai oleh Portugis. Nah, keberhasilan Portugis ini membuat negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, Belanda mencoba mencari cara untuk mendapatkan daerah kekuasaan seperti Portugis. Maka misalnya 1600 Inggris memasuki Mughal di India. Di Mughal ada kerajaan Islam. Kemudian 1789 Napoleon menaklukkan Mesir. Jadi Napoleon dari Prancis ke Mesir, kemudian orang-orang Inggris tahun 1600 ke India. Di India ada kerajaan Islam, di Mesir ada kerajaan Islam. Semuanya masuk ke negara Islam, bertemu dengan komunitas Muslim, bukan sebagai gagasan, tetapi sebagai ancaman, sebagai peperangan. Maka wajar kemudian jika muncul antipati terhadap modern, itu bukan karena pemikirannya, tetapi karena ketakutannya terhadap kehancuran masa lalu. Kita lihat bentangan sejarah kemudian. Ini di India, 1857, Kesultanan Mughal India takluk pada Inggris, 1858, Sultan terakhir dibuang. Kesultanan Mughal hilang dari peradaban. Jadi 1858, Mughal Islam itu Syekh Akbar yang kalian lihat pada sinetron-sinetron di TV yang memiliki peradaban Islam yang cukup besar, yang toleran, yang membuat toleransi antara Islam dan Hindu. Itu tahun 1858 hancur oleh Inggris. 1839, nah selain ada kerajaan Islam di Mughal, ada juga kerajaan Islam di Mesir, Mamluk, ada juga kerajaan Turki Utsmani. Turki Utsmani dimulai dari menguasai Eropa dimulai dari 1453 itu. Kemudian pada tahun 1839 Sultan Mahmud II Turki Utsmani wafat, digantikan putranya Abdul Majid I. Nah, pada saat itu Eropa turut campur dalam pemerintahan Turki Utsmani. Laut Hitam jatuh ke tangan Rusia pada Perang Rusia dan Turki tahun 1768 sampai 1774, kemudian sampai 1792. 1830 Aljazair berhasil direbut oleh Prancis. 1877 Rusia menyerang Turki, Prancis menduduki Tunisia tahun 1881, lalu Inggris menduduki Mesir pada 1882. 1801 Mesir memisahkan diri. Itu untuk menunjukkan bagaimana Eropa mendatangi dunia Islam dengan penaklukan-penaklukan yang membuat dunia Islam berantakan. Kemodernan yang sama dengan Eropa itu tampil dalam bentuk yang menakutkan. Karena itu wajar jika ada muncul anggapan bahwa modern itu sama dengan kebarat-baratan dan kebarat-baratan itu harus ditolak. Nah, lalu pada tahun 1839-1876 di Turki melakukan tanzimat, penataan kembali. Jadi karena kekalahan-kekalahan yang panjang pada tahun 1768 sampai 1801 itu, maka Turki kemudian melakukan penataan kembali
administrasi negara, cara pengaturan negara Turki, kekhalifahan Turki ditata, maka disebut sebagai zaman Tanzimat. Penataannya meniru Eropa. Ada sistem parlemen, ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, warga negara Turki yang Islam dan non-Islam, yang Turki dan non-Turki diberi kesetaraan dan seterusnya. Sistem pembangunan kemudian dilakukan bahkan dengan cara menghutang ke negara-negara Eropa. Mesir juga yang 1801 memisahkan diri dari Turki itu meminjam uang ke Eropa untuk membangun terusan Suez, membangun rel kereta api dan seterusnya. Tapi bangkrut, pinjaman uangnya terlalu besar, sementara cadangan tidak ada, maka pada April 1876 Mesir bangkrut dan menyerahkan pengurusan terusan Suez pada Prancis, Inggris, Italia, Austria, dan Rusia. Turki Utsmaniyah juga bangkrut pada 1875, sehingga jalannya pemerintahan dikontrol oleh perusahaan Eropa dari Inggris, Prancis, Jerman, Austro-Hungaria, Italia, Belanda. Kebangkrutan ini menyebabkan negara-negara Islam itu seperti ada tetapi tidak ada karena semua keputusan berada di bawah pengaturan orang-orang Eropa itu. Lalu muncul pada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama, Turki bergabung dengan Jerman eh, dan kalah. Kita tahu Perang Dunia Pertama, Jerman kalah yang eh, menyebabkan Turki menjadi ambruk. 1918 misalnya Konstantinopel itu diduduki oleh orang-orang Eropa, pasukan sekutu. 1919 akhirnya Kemal Pasha Atatürk mendirikan eh, Asosiasi for the Defense of the Right of Eastern yang menyerukan pemerintahan rakyat. Jadi si Kemal Pasha ini sebenarnya salah satu panglima, salah satu tentara dari Turki Utsmani, dari Khalifah Turki Utsmani, tapi dia merasa kesal karena ketika Konstantinopel diserang, Turki hanya dibela oleh orang-orang Turki. Dia marah pada orang-orang pada negara-negara Islam yang di bawah orang-orang Islam yang di luar Turki yang di bawah Turki Utsmani. Karena ketika Turki diserang yang berjuang hanya orang-orang Turki saja. Kemudian yang kedua, Kemal Pasha Atatürk menganggap tidak becus sultan-sultan itu mengelola negara. Kekalahan dalam Perang Dunia I dianggap sebagai kesalahan dari pihak raja. Karena itu dia mengusulkan lebih baik kita membuat negara tidak didasarkan oleh raja, oleh agama, tetapi oleh rakyat. Lalu terjadi Perang Kemerdekaan Turki tahun 1919 sampai 1922. Pada November 1922, Kesultanan Turki dibubarkan. Republik Turki didirikan pada tahun 1923. Jadi Turki menjadi negara republik pada tahun 1923. Kesultanan dihilangkan. Tapi Turki Utsmani itu dulu sebelum itu memiliki dua fungsi sebagai sultan dan sebagai khalifah. Sebagai sultan artinya dia presiden, dia pengelola negara Turki, pengelola pemerintahan Turki. Sebagai khalifah artinya dia pemimpin umat Islam di Indonesia. Nah, pada tanggal 29 Oktober 1923 itu yang dibubarkan adalah kesultanannya, tetapi kekhalifahannya tidak dihancurkan. Jadi Raja Turki waktu itu dicabut kesultanannya. Kenapa kesultanannya dihapus? Karena negaranya sudah negara republik. Jadi dia sudah tidak jadi raja sebagai pengelola pemerintahan. Pengelola pemerintahannya adalah Kemal Pasha Atatürk.
di negara baru itu. Nah, tapi 1923 itu kekhalifahan masih ada. Sultan Turki masih tetap ada di situ, bukan sebagai raja, tetapi sebagai khalifah, sebagai simbol pemimpin umat Islam di dunia ini. Oke, nah jadi ta, ta, kesultanan dibubarkan pada 1923, tetapi kekhalifahan masih ada. Itu tidak bertahan lama karena pada 3 Maret 1924 kesultanan pun dibubarkan. Raja terakhir dibuang, sultan terakhir dibuang, khalifah terakhir dibuang, kemudian Turki resmi menjadi negara sekuler. Kesultanan, kekhalifahan tidak ada. Umat Islam yang semula menganggap bahwa dirinya bagian dari sistem kekhalifahan Islam menjadi tidak punya lagi pusat. Khalifah tidak ada, umat Islam di seluruh dunia tercerai-berai. Sekarang tidak ada lagi sumber kekuatan, sumber fatwa. Sebelumnya, pada saat kekhalifahan ada, apapun yang dilakukan umat Islam merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kekhalifahan ini. Tetapi kekhalifahan ini dibubarkan pada 3 Maret 1924. Oke, itu gambaran betapa modern atau barat menghampiri dunia Islam dengan sejumlah kekacauan, dengan sejumlah kerusakan yang membuat umat Islam trauma pada modern. Oke, ini Benteng Malaka. Benteng Malaka ini dihancurkan kita tahu, sekarang sudah hancur. Nanti Benteng Malaka ini sebenarnya dibuat oleh orang Portugis, kemudian nanti pada giliran selanjutnya dia akan dihancurkan oleh para pejuang-pejuang Muslim dari Nusantara. Saya akan kutipkan Albert Hourani dalam Arabic Thought in the Liberal Age. Orang masih berpikir tentang kemerosotan peradaban Islam disebabkan faktor internal. Faktor internal itu misalnya ajarannya salah, Al-Qur'annya tidak sesuai dengan modern, hadisnya menghalangi orang berpikir bebas, fikihnya kolot dan lain sebagainya, itu faktor internal, faktor-faktor ajaran. Kata Haurani, orang masih berpikir tentang kemerosotan peradaban Islam disebabkan oleh faktor internal. Tetapi harus ditambahkan di dalamnya satu masalah baru, yaitu masalah eksternal, yaitu tentang masalah mempertahankan hidup pada saat diserang oleh Eropa itu. Bagaimana negara-negara Muslim melawan bahaya baru yang datang dari luar. Jadi kemerosotan peradaban Islam tidak cuma bukan karena soal internal kata Horani, tetapi karena dihancurkan oleh serangan Eropa modern yang gambarannya seperti tadi. India dihancurkan, Mesir dihancurkan, Malaka dihancurkan, Turki kemudian juga menjadi hancur. Jadi modern bagi orang Islam adalah masa kehancuran. Maka membicarakan teologi Islam modern itu penuh dengan duka, penuh dengan dendam yang bisa jadi eh, kita akan temukan sejumlah gagasan-gagasan yang penuh dengan kecurigaan. Oke, sekarang kita lihat modern dan Islam di Mesir. Tahun 1789, Napoleon menaklukkan Mesir hanya dengan 36.000 pasukan menghadapi 78.000 pasukan Mamluk. Bayangkan 1 banding 2. Tetapi siapa yang menang? Yang menang ternyata pasukan Napoleon. 36.000 itu menang mengalahkan 78.000. 36.000 itu pasukan kafir, 78.000 itu pasukan orang beriman. Saya akan bacakan catatan sejarawan namanya Abdurrahman Al-Jabarti. Catatan tentang peperangan itu. Udara pengap dengan mesiu, asap, dan debu yang dikepulkan angin. Penembakan tanpa henti itu sungguh memekakkan telinga. Bagi semua orang, seolah-olah bumi bergetar dan langit jatuh menimpa mereka. Perang yang sungguh dahsyat. Korban dari pasukan Prancis 300 orang pada peperangan itu. Dan kita lihat korban dari pasukan Mamluk Muslim ada 6.000 orang. 1 berbanding 20.
Perancis memenangkan peperangan itu. Pasukan orang beriman kalah dengan pasukan orang kafir dalam waktu 45 menit. Kenapa agama Tuhan kalah oleh orang kafir? Itu kira-kira yang muncul pada orang Islam waktu itu, pada benak orang Islam. Oh, berarti bukan Tuhan dari agama yang menjadi penyebab kekalahan dan kemenangan, tetapi sainslah yang menjadi penyebab kejayaan, kekalahan dan kemenangan dalam peperangan. Ya, waktu itu orang-orang Prancis di bawah Napoleon itu tidak cuma berperang dengan kuda dan parang, tetapi dengan senjata api, dengan meriam, dengan taktik yang luar biasa. Sementara orang-orang Mamluk Islam itu berperang dengan banyaknya orang, dengan senjata-senjata biasa, dan tentu saja berdoa. Ada satu catatan sejarah yang menyatakan bagaimana mereka berdoa sebelum berperang di perang 1789 itu, dan kemudian mereka kalah. Jadi kebayanglah bahwa saat itu ada perasaan, Tuhan di mana ya? Dia ngebelain kita enggak ya, dan seterusnya. Modern merusak keimanan waktu itu. Sains membuat orang Islam menjadi langsung tidak percaya, bukan karena gagasan tetapi karena pengalaman yang membuat mereka kalah. Setelah itu, Napoleon memamerkan kuasa, sains, dan spirit revolusi Perancis. Napoleon membangun tempat. Jadi Napoleon datang ke situ tidak cuma membawa pasukan, tapi membawa sejumlah ilmuwan, sejumlah saintis. Mereka membangun laboratorium di Mesir, lalu menunjukkan sejumlah barang-barang sains. Napoleon juga membawa spirit Prancis, spirit revolusi Prancis, yang menyatakan semua manusia sama di hadapan Tuhan. Kebijaksanaan, bakat, dan kebajikan saja yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Jadi tidak ada bedanya, semuanya di depan Tuhan. Spirit itu dikemukakan Napoleon selama di Mesir. Orang-orang Mesir, kata Jabarti, merasa cemas. Sebuah kebohongan dan kebodohan. Kemudian menyimpulkan, kita bisa melihat bahwa mereka kaum materialis yang menyangkal semua peran Tuhan. Ajaran yang mereka anut adalah pengagungan pikiran manusia dan apa yang disetujui masyarakat sesuai dengan hasratnya. Ini tanggapan orang-orang Mesir waktu itu, kata Jabarti, terhadap gagasan kemodernan, terhadap gagasan spirit revolusi Perancis. Mereka materialis, mereka percaya pada benda sebagai sumber kekuatan, dan kenyataannya dengan itu mereka memenangkan peperangan. Kemudian mereka menyangkal peran Tuhan, kemudian mengagungkan pikiran manusia. Itu tanggapan teologis awal orang-orang modern, orang-orang Mesir terhadap datangnya kemodernan Prancis. Napoleon mendirikan institut di Egypt yang memperlihatkan kemajuan teknologi modern. Ada balon udara, ada listrik, ada kimia, dan lain-lain. Eh, Napoleon seperti hendak menunjukkan sains itu sehebat ini. Agama kalian apa sih fungsinya? Ini catatan Jabarti kemudian. Semua itu baik, tetapi dapatkah kalian menciptakan alat sehingga saya akan berada di Maroko dan di sini pada waktu yang sama? Jadi ada, kata Jabarti, ada orang yang bertanya kepada para ilmuwan Prancis di Institute of the Egypt. Oke, ini keren. Tapi bisa nggak saya ada di Maroko sekarang dan di sini secara bersamaan? Orang Prancis menjawab dengan mengangkat bahu. Artinya saya tidak bisa. Lalu cendekiawan atau ulama yang bertanya pada orang Prancis itu, yang menginginkan bisa berada di Maroko dan di Mesir secara bersamaan, ulama itu bilang, ya sudahlah, kalian ternyata bukan tukang sihir yang hebat. Jadi tanggapan ulama-ulama Mesir waktu itu menganggap
sains sebagai sihir, dan mereka menganggap sihirnya sains Prancis itu tidak begitu hebat karena tidak membuat orang ada di dua tempat secara sekaligus. Kita tahu dalam spiritualitas, dalam mistik-mistik timur, ada mistik tertinggi yaitu bisa berada di dua tempat atau tiga tempat secara bersamaan. Rupanya ulama ini menginginkan sains Prancis bisa menyamai mistik timur. Al-Jabarti menulis mereka para ulama Mesir mereka para saintis itu memiliki hal-hal yang aneh di institut, berbagai perangkat dan instrumen yang memberikan hasil yang tidak dapat dipahami oleh pemikiran kita. Begitu kata Al-Jabarti. Mestinya kalian melihat betapa kampungannya orang-orang Islam waktu itu berhadapan pada sains modern. Kalau kalian ada di situ dan menjadi orang pada waktu itu, mungkin muncul pertanyaan, lalu peradaban Islam yang luar biasa itu gimana? Lalu janji bahwa Islam akan lebih unggul ketimbang yang lain itu gimana? Karena kekalahan yang begitu bertubi-tubi, sudah kalah perang, kemudian kalah ilmu pengetahuan. Napoleon juga memberikan penawaran yang sangat menarik untuk orang-orang Mesir, yaitu menghapuskan kekuasaan Ottoman. Mesir waktu itu memang ada di bawah kekuasaan Ottoman. Kemudian yang kedua, memperkenalkan struktur politik yang ditujukan untuk mengatur persoalan-persoalan internal. Yang ketiga, mempertahankan dan menghormati tradisi Islam. Konon Napoleon juga ikutan Maulud waktu itu. Jadi pada tahun kedua Napoleon dalam rangka menghormati, menarik simpati orang-orang Mesir, ikutan Maulud Nabi dan konon membiayai Maulud Nabi. Karena itu ada isu bahwa pada titik itu Napoleon masuk Islam, tapi saya kira itu hanya isu yang catatan sejarah menyatakan Napoleon membiayai eh, apa eh, membiayai Maulid Nabi pada tahun sekitar 1799 atau tahun 1800-an. Eh, Kemudian Napoleon juga menjanjikan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Pendudukan Prancis ternyata berlangsung cuma 3 tahun. Pada musim panas 1801, Prancis terusir oleh pasukan Inggris yang kerjasama dengan Turki Utsmaniyah. Setelah Prancis pergi dari Mesir, kemudian Mesir mendirikan kekuasaan baru, dengan penguasa baru namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali ini sebenarnya awalnya cuma petugas Turki, jadi pejabat Turki yang ditempatkan di Mesir. Tetapi kemudian ia memodernisasi Mesir, mengadopsi teknologi sistem eh, pengelolaan negara seperti orang-orang Prancis. Karena itu dia nanti mengirimkan banyak ulamanya ke Prancis untuk belajar bagaimana cara mengelola negara. Lalu kemudian dia memisahkan diri dari Turki. Nah, setelah kepergian Napoleon, kepercayaan bangsa Mesir Muslim terguncang. Jabarti menulis perasaan superioritasnya lenyap akibat konfrontasi dengan pasukan, dengan ide dan teknologi bangsa Prancis. Hancur sudah harga dirinya, hancur sudah kepercayaan dirinya. Karena itu Muhammad Ali setelah menjadi penguasa, dia mengirimkan banyak ulama untuk studi banding ke Perancis. 3 tahun, 4 tahun, ada yang setahun, untuk mengadopsi sistem pemerintahan Perancis ke Mesir. Jadi sekitar 1801, 1802-03 itu Mesir sebenarnya sudah melakukan modernisasi. Kita tahu Jepang itu melakukan modernisasi pada tahun 1868 melalui restorasi Meiji. Jepang kini menjadi negara sains yang baik, modern, dan menghasilkan sains. Sementara Mesir, kita tahu sampai sekarang tidak menjadi negara sains, padahal modernisasi yang dilakukan
Mesir lebih dahulu ketimbang modernisasi yang dilakukan oleh Jepang. Abaikan informasi yang terakhir itu cuma untuk perbandingan bagaimana umat Islam menghadapi modern lebih susah, mengadopsi modern lebih susah lagi. Jepang gampang mengadopsi modern, dunia Islam susah sekali mengadopsi dunia modern. Oke, salah satu tokoh yang dikirim oleh Muhammad Ali untuk datang ke mana? Ke Prancis adalah At-Tahtawi. At-Tahtawi hidup 1801, 1873, 1826 dia dikirim Muhammad Ali ke Paris. Ini catatan, ini pernyataan-pernyataannya. Demi Allah, kata Tahtawi, selama saya tinggal di Paris, saya sedih dengan kenyataan bahwa negara ini telah menikmati semua hal yang tak ditemui dalam berbagai kerajaan Islam. Tak kutemukan Muslim di Perancis, namun Islam tampak di mana-mana. Kutemukan Muslim di Mesir, tapi tak ada Islam. Kalimatnya begitu. Ini menunjukkan kekaguman yang luar biasa kepada Perancis, pada negara yang pernah menjajah Mesir. Sekaligus juga rasa tidak percaya diri Tahtawi terhadap Islam, keislamannya di Mesir. Karena itu ketemukan Muslim di Mesir tapi tak ada Islam. Tahtawi jatuh cinta pada Perancis, pada konstitusi modern negara Perancis. Karena itu dia menerjemahkan konstitusi Perancis 1814. Dia membayangkan suatu ketika Mesir akan menjadi negara berdasarkan konstitusi yang sama dengan konstitusi Perancis. Dia membayangkan negara modern. Tahtawi menyatakan kita harus menyertakan hal ini, menyertakan konstitusi ini. Sehingga Anda melihat bagaimana kecerdasan orang-orang Prancis telah menyimpulkan bahwa keadilan dan kesetaraan adalah cikal bakal peradaban sebuah kerajaan. Kesejahteraan rakyatnya serta bagaimana penguasa dan rakyatnya dipandu oleh konstitusi ini. Hingga negara Perancis mencapai kemakmuran pengetahuan mereka, meningkat kekayaan mereka bertambah dan hati mereka terpuaskan. Semua itu tidak dapat ditemukan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi. Lihatlah betapa frontalnya pernyataan Tahtawi. Kagum pada konstitusi Perancis yang secara nyata memang menghasilkan kemajuan dan secara nyata telah mengalahkan Mesir. Seraya dia tidak percaya diri pada dirinya, tidak percaya diri pada Al-Quran dan pada sunnah. Dia menyatakan bahwa konstitusi yang dibuat di Perancis itu tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi. Artinya konstitusi itu dibuat oleh manusia, sementara Al-Quran dibuat oleh Tuhan. Ini ada pergeseran dari teosentrisme ke antroposentrisme. Tahtawi kemudian menyatakan bahwa konstitusi modern mendorong semua orang untuk bebas mengekspresikan pendapat, pengetahuan, dan perasaannya. Orang bisa menerbitkan pandangan mereka secara setara, baik para penguasa maupun rakyat jelata. Di Perancis, Tahtawi melihat dan membaca koran. Dan koran itu ditulis oleh siapapun. Oleh rakyat, oleh orang biasa, oleh menteri, oleh ulama negara, oleh cendekiawan negara. Semua orang bebas berpendapat, menerbitkan pandangan dengan cara setara. Penguasa maupun rakyat jelata dibebaskan untuk mengeluarkan gagasan. Yang itu tidak ditemukan di dunia Islam. Itu bagi Tahtawi adalah kesetaraan yang membuat ilmu pengetahuan berkembang karena orang bebas mengeluarkan gagasannya dan menerima dikritik, memperbaiki dan seterusnya. Itu tidak ditemukan. Eh, Tahtawi sangat kagum pada media karena itu Tahtawi menegaskan pentingnya rakyat dapat mengakses media, dapat mengakses koran. Karena bahkan rakyat jelata sekalipun mungkin bisa memikirkan sesuatu yang tidak terpikirkan di dalam benak orang-orang penting.
Ini prinsip demokrasinya Tahtawi. Melalui media massa, semua orang bisa mengemukakan gagasan. Dan bisa jadi, kata Tahtawi, orang biasa itu punya gagasan brilian yang tak terfikirkan oleh orang-orang yang pintar. Tetapi gagasan brilian itu tentu dibutuhkan dan akan memperbaiki kehidupan bersama. Jadi Tahtawi begitu kagumnya pada konstitusi dan masyarakat Perancis. Ini pertemuan jenis yang kedua ya dalam pertemuan antara Islam dan modern. Yang pertama menakutkan, yang kedua pertemuan-pertemuan individu seperti Tahtawi di negara-negara Eropa itu membuat orang Islam menjadi begitu kecil dan sangat kagum pada orang-orang pada peradaban modern. Tahtawi kita lanjutkan pada buku Anwar Taufik Al-Jalil fi Akbar Misr wa Tautik Bani Ismail bertanya, bagaimana Mesir, sebuah peradaban yang pernah berdiri di garis depan sains, seni, dan militer, tertinggal begitu jauh di belakang Eropa? Dia sudah mulai menyesali kondisinya. Bagaimana bisa terjadi pasukan ekspedisi Perancis dapat dengan mudah mengalahkan pasukan Mamluk yang kuat dan dalam waktu singkat menaklukkan seluruh Mesir? Ini dia seperti meratapi nasibnya sebagai orang Muslim di Mesir. Dengan cara apa para penguasa dan bankir Eropa memperoleh kendali seperti itu atas ekonomi Mesir? Padahal dalam sejarahnya Mesir pernah mendominasi perdagangan di Mediterania Timur, di Mamluk dan Turki. Dengan cara apa Eropa mengakhiri kemajuan ilmu pengetahuan di wilayah Mesir? Dia bertanya-tanya, ini sumber kekacauannya ada di mana. Kita teruskan. Tahtawi menyatakan, orang Prancis memiliki minat dalam segala bidang seni dan ilmu pengetahuan dan telah mendirikan universitas dan akademi yang didedikasikan untuk belajar. Kecintaan terhadap sains itu tidak terbatas pada cendekiawan profesional, tetapi lebih merupakan sentimen yang dimiliki semua orang di negara Prancis. Orang Prancis memiliki kecenderungan alami untuk melakukan pembelajaran dan keinginan untuk mengetahui segala hal. Tahtawi setelah bertanya tadi mencoba untuk merumuskan mungkin salah satu rahasia dari kemajuan modern orang-orang Mesir adalah kemampuan kemauan belajar orang-orang, kecintaan belajar, kecintaan dan minat pada seni dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang Prancis, yang itu tidak dimiliki oleh orang-orang Islam di Mesir waktu itu. Yang tidak dimiliki orang Mesir adalah asyasa azatiyah, politik diri. Itu kata uh, apa Tahtawi, yaitu satu politik yang membuat manusia menguasai tubuhnya sendiri, dirinya sendiri. Jika seseorang tidak dapat memerintah dirinya sendiri, maka ia tidak dapat melayani kemaslahatan. Sehingga peradaban akan runtuh, ilmu pengetahuan akan layu, politik akan mandek, dan negara akan jatuh. Asia saat datiyah, politik diri yang membuat manusia menguasai diri ini adalah gagasan antroposentrisme. Orang menguasai dirinya, menguasai pikirannya, mampu berpikir sehingga membuat yang lain ada. Kata Tahtawi, orang Mesir waktu itu tidak mengenal dirinya, tidak menguasai dirinya. Kira-kira kalau mau dikontraskan, Mesir Muslim waktu itu memiliki cara berpikir komunal, berpikir tergantung pada keputusan orang lain. Masing-masingnya tidak berani berpikir sendiri. Sehingga saya ulangi lagi, jika seseorang tidak dapat memerintah dirinya sendiri, maka ia tidak dapat melayani kemaslahatan. Peradabannya akan runtuh, ilmu pengetahuan akan layu, politik akan mandek, dan negara akan jatuh.
Yang dibutuhkan Muslim Mesir bagi Tahtawi adalah inspeksi individu atas tindakannya sendiri, atas keadaan, kata-kata, karakter, dan keinginannya, serta kontrol individu atas dirinya sendiri dengan kendali atas argumentasinya. Kata Tahtawi, orang Mesir membutuhkan dokter bagi dirinya sendiri. Man is in fact his own doctor. Manusia harus menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Manusia harus berani memikirkan sendiri, berpikir sendiri, dan mengoreksi pikirannya sendiri. Manusia tidak boleh takut-takut untuk berpikir. Kelihatan di sini bahwa Tahtawi mengagumi antroposentrisme dan mengagumi rasionalisme Perancis. Nah, ini tanggapan Tahtawi, kita bisa sebut sebagai tanggapan teologis. Karena kita, sekali lagi, seluruh apa yang saya kemukakan dalam kerangka pemikiran teologi modern. Kita lihat ini Kemal Pasha Atatürk yang memerdekakan Turki, yang menghentikan Kesultanan Turki Utsmani, kemudian menghapuskan kekhalifahan Turki. Dia disebut orang sekuler, beberapa orang tidak suka sama Kemal Pasha Atatürk. Kemal Pasha, saya kutipkan beberapa tulisannya, kata Kemal Pasha, agama adalah institusi yang penting. Jadi ini mungkin dia sedang melakukan pembelaan terhadap serangan kenapa dia menghilangkan Islam dalam sistem pemerintahan di Turki. Turki menjadi negara sekuler, semuanya dibaratkan, pakaian jubah dihilangkan diganti dengan pakaian-pakaian modern, misalnya oleh Kemal Pasha Atatürk. Di sini dia menyatakan agama adalah institusi yang penting. Bangsa tanpa agama tidak bisa bertahan. Namun juga sangat penting untuk dicatat bahwa agama adalah penghubung antara Allah dan orang beriman secara individu. Perdagangan iman tidak bisa diizinkan. Jika agama kita tidak sesuai dengan akal dan logika, itu bukan agama yang sempurna. Kita lihat pernyataan ini. Yang pertama, agama adalah hal yang individual. Artinya agama tidak boleh ada di luar individu. Dia ada di dalam diri individu. Agama tidak boleh ikut mengatur negara, tidak mengatur kehidupan bersama. Ini inti gagasan sekuler. Kemudian dia bilang, jika agama tidak sesuai dengan akal dan logika, itu bukan agama yang sempurna. Kelihatan Kemal Pasha sangat rasional. Artinya dia sangat modern. Kemudian yang kedua, pernyataannya bukan niat kami untuk membatasi kebebasan beribadah, tetapi lebih untuk memastikan bahwa masalah agama dan urusan negara tidak terjalin. Sekularisasi Kemal Pasha Atatürk. Ini pernyataan-pernyataan sekuler. Ini tanggapan orang-orang yang modern awal, Islam modern terhadap gagasan kemodernan. Ini pernyataan lain dari Kemal Pasha Atatürk, saya tidak punya agama dan kadang-kadang saya berharap semua agama hilang di dasar laut. Utsmaniyah adalah penguasa yang lemah yang membutuhkan agama untuk menegakkan pemerintahannya. Seolah-olah Utsmaniyah akan menangkap orang-orangnya dalam perangkap. Rakyat saya akan belajar dari prinsip demokrasi, perintah kebenaran, dan ajaran sains. Ini kata Kemal Pasha kira-kira setelah dia menjadi presiden. Takhayul harus pergi, biarkan mereka menyembah sesuka mereka. Setiap orang dapat mengikuti hati nuraninya sendiri, asalkan itu tidak mengganggu alasan yang waras atau menawarnya terhadap kebebasan sesamanya. Sangat tegas sekali penolakan Kemal Pasha terhadap prinsip-prinsip pemerintahan didasarkan pada agama. Ini pernyataan terakhir dari Kemal Pasha Atatürk. Bahkan sebelum menerima agama orang Arab, orang-orang Turki adalah bangsa yang hebat.
Dia menyebut Islam sebagai agama orang Arab. Setelah menerima agama orang-orang Arab, agama ini tidak berhasil menggabungkan orang-orang Arab, Persia, dan Mesir dengan Turki untuk membentuk suatu bangsa. Agama ini sebagai gantinya melonggarkan hubungan nasional Turki, mati rasa nasional. Ini sangat alami, karena tujuan agama yang didirikan oleh Muhammad atas semua bangsa adalah untuk menyeret ke politik nasional Arab. Ini pernyataan Kemal Pasha Tatuk karena dia kesal pada saat 1919 Turki diserang oleh Eropa, tetapi negara-negara Arab bukannya membantu Turki agar bisa terlepas dari negara-negara Eropa, justru memisahkan diri dari kekuasaan Turki. Karena itu dia mengaitkan Islam dengan orang Arab, Islam dengan kepentingan orang-orang Arab. Dan itulah yang menjadi dasar Turki membenci sistem kesultanan dan kekhalifahan. Ini tanggapan teologi modern. Oke, tinggal beberapa slide lagi. Lalu bagaimana Islam menerima modernisme? Islam seperti agama pada umumnya berpusat pada Tuhan, artinya teosentrisme, bukan antroposentrisme. Islam mendorong penggunaan akal rasio, tapi harus tetap merujuk pada wahyu. Negara adalah penjelmaan dari agama, harus diatur Tuhan sehingga tak terpisah dari agama. Kebaruan tidak menjadi orientasi, yang penting tetap berpegang teguh pada tradisi. Manusia tidak bebas melainkan terikat dengan ketentuan Tuhan. Tuhan masih mengirimkan yang tak terduga, yang mukjizat, yang di luar sebab akibat melalui mukjizat dan pertolongan. Sains teknologi hanya alat. Ini beberapa pandangan umum gagasan Islam yang bisa jadi berhadapan dengan modernisme. Oke, inilah situasinya dunia Islam. Em, Teosentrisme berhadapan dengan antroposentrisme, rasionalisme berhadapan dengan taklid dan wahyu sentrisme, individualisme berhadapan dengan keumatan, kebebasan yang ditawarkan modern berhadapan dengan ketaatan dalam beragama, sekularisme berhadapan dengan kekhalifahan, sains dan empirisme berhadapan dengan mukjizat, kebaruan dalam waktu berhadapan dengan pengulangan tentang anggapan masa lalu gemilang, konstitusi berhadapan dengan negara syariat, masa depan yang dirancang sendiri berhadapan dengan masa depan yang dijanjikan Tuhan. Ini masalah-masalah yang dihadapi oleh teologi, oleh agama. Jika ini tidak dijawab, maka agama akan digantikan oleh filsafat. Karena itu teologi harus ada untuk merumuskan bagaimana jawaban atas nama agama ketika menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Eh, Salah satu caranya adalah tajdid. Tajdid itu oke. Sebelum pada tajdid, eh, kita hentikan dulu sebentar. Kita istirahat dulu sebentar. Kita akan masuk kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.